Oke guys, ini pula ungkapan daripada Luis Milla usai kegagalan timnas di Piala AFF. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Alhamdulillah, saya mendoakan kalian guys yang sudah menonton channel ini, yang sudah bergabung ke channel ini juga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses ya guys dalam apa juga bidang pekerjaan yang kalian usahakan, insya Allah. Oke guys, kalau pada hari ini sedikit lagi beberapa ketika kegagalan STY membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF, dan ini pula ungkapan daripada mantan coach timnas Indonesia yaitu Luis Milla. Perasaan Luis Milla ya menyatakan kenapa timnas Indonesia ini gagal. Apapun guys, kalau saya perhatikan lebih baik kan Sinteyong ini bergabung dengan Luis Milla ini guys untuk membangunkan sepak bola di Indonesia ini. Kalaulah bola sepak di Indonesia ini dapat dibentuk dengan gabungan-gabungan daripada pelatih-pelatih seperti Luis Milla, Sinteyong, dan juga beberapa pelatih lain sebelum ini, sudah pasti sepak bola itu akan lebih berkembang maju ya. Jadi apapun kita lihat dulu guys. Nah, video ini daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel Garuda Space ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya guys untuk info-info terkini daripada channel ini. Judulnya ialah Ada Benarnya Luis Milla Ungkap Perasaan Usai Timnas Gagal. Gelandang STY tarik perhatian FC Utrecht. Oke guys, ayo tanpa berlama-lama kita semak video ini. Ini Luis Milla guys. Oke, Garuda Space, jangan lupa subscribe. Timnas Indonesia gagal tembus final Piala AFF 2022. Luis Milla beri respon. Luis Milla beri respon. Oke. Mantan pelatih Timnas Indonesia Luis Milla turut mengomentari kegagalan Timnas Indonesia menembus final Piala AFF 2022 usai disingkirkan Vietnam. Luis Milla mengaku sedih dengan hasil tersebut. Pelatih yang kini menukangi Persib Bandung itu menyayangkan skuad Garuda terhenti di babak semifinal dan harus merelakan tiket final. Sebelumnya, Mark Klok dan kawan-kawan bermain imbang 0-0 pada leg pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tentunya dengan hasil Timnas Indonesia kemarin saya sedih, tetapi pertandingan bagus dan Timnas bertanding dengan bagus. Ini Tutur pelatih. Timnas bertanding dengan bagus juga guys. Sebenarnya semua pemain sudah menunjukkan kualiti dan permainan mereka habis-habisan guys untuk negara Indonesia, tetapi mungkin keberuntungan dan juga perlu lagi berusaha keras untuk stamina dan juga kontrol bola, itu passingan yang akurat itu perlu diperbaiki lah dari masa ke masa juga kan. Oke. Pelatih berkebangsaan Spanyol itu kendati gagal melangkah lebih jauh di ajang sepak bola 2 tahunan se-Asia Tenggara itu, Luis Milla mengaku senang dengan penampilan anak didik Sintayong. Menurutnya di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia mulai menunjukkan sebagai tim yang diwaspadai lawan. Di lain sisi, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan fokus Sintayong berikutnya usai gagal di Piala AFF 2022. Nova Arianto menyebut bahwa Sintayong akan langsung mengalihkan fokus kepada target berikutnya, yakni melaksanakan TC Timnas Indonesia U20 yang akan dilangsungkan pada Februari 2023 sebagai persiapan menjelang Piala Asia U20 2023. Oh, dekat sudah ini guys. Ajang yang bergulir pada awal Maret tersebut merupakan untuk level U20, yang berarti Marcelino Ferdinand akan kembali diandalkan. Pada bulan yang sama, tim senior juga akan melakoni laga FIFA Matchday, namun untuk lawan belum ditentukan. Rindu permainan Elkan Bagot guys. Kalau dia alasan Sintayong tetap dipertahankan meski gagal di Piala AFF 2022. Ini perlu dipertahankan.
saya setuju ini dia masih kekal di Indonesia. Pertama, memiliki tugas penting di 2023. Sintayong masih tetap dan harus dipertahankan karena dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan berpartisipasi di 3 ajang bergengsi, yakni Piala Dunia U20 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia 2023. Ada 3 lagi perlu. Dengan waktu yang tak banyak, sulit bagi pelatih baru untuk mengimplementasikan idenya ke Timnas Indonesia. Karenanya mempertahankan Sintayong adalah pilihan terbaik. Ya betul, itu yang paling terbaik lah setakat ini. Kedua, mengalami perkembangan yang signifikan. Ya, perkembangan terkini signifikan untuk sepak bola Indonesia, guys. Di bawah arahan Sintayong, Timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dari segi teknis maupun non-teknis, kendati tak pernah meraih gelar juara. Perkembangan ini terlihat dari banyaknya catatan positif Timnas Indonesia seperti lolos Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007. Dan juga penampilan gaya permainan yang cantik. Nah, itu. Artinya tinggal pemain yang mengimplementasikan tekadnya untuk meraih gelar juara. Betul. Betul, guys. Perkembangan sepak bola di Indonesia itu berkembang dengan begitu pesat sekali. Saya pun heran juga ya, kenapa pesat. Rupanya di bawah Sintayong ini, Sintayong menerapkan permainan ala-ala Korea lah. Pengalamannya kan ketika mengalahkan Jerman itu mungkin dibawa oleh Sintayong ke pemain-pemain ini. Hanya saja pemain ini yang betul-betul mengaplikasikan apa Sintayong buat. Oke? Ketiga, Timnas Indonesia tengah berproses. Tengah berproses ini betul juga. Perlu proses Saat lagi ini yang Timnas panjang. Indonesia tengah dalam proses membangun skuad masa depan bersama Sintayong. Hal ini pun dibuktikan dengan banyaknya pemain muda yang dipanggil. Proses ini pun membutuhkan waktu panjang agar bisa menuai hasil maksimal di kemudian hari. Sehingga Sintayong pun layak untuk dipertahankan agar bisa melanjutkan proses yang telah berjalan ini. Ya, begitu guys. Klub Liga Belanda beri kode Pinang Stefano Lillipali. Wah, beri kode Pinang. Apa tuh guys? Kode Pinang ya. Nanti komen di bawah ya, kode Pinang itu apa. Lillipali ini pun lama sudah tidak main kan? Di tengah kesedihan yang menyelimuti Dengan pecinta timnas. sepak bola tanah air usai kabar Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022, kabar menggembirakan datang dari pemain naturalisasi Stefano Lillipali. Lillipali. Diketahui pemain Borneo FC tersebut mendapatkan kode dari klub Belanda FC Utrecht. Lewat akun Instagram resmi klub FC Utrecht memposting foto Stefano yang masih muda dengan menggunakan seragam klub Belanda tersebut, tepat di hari ulang tahunnya. 33 tahun. Sebagaimana diketahui, Stefano Lillipali merupakan pesepak bola kelahiran Arnhem, Belanda pada 10 Januari 1990. Belanda. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang dan sayap ini memiliki keturunan Indonesia Belanda. Sempat malang melintang di beberapa klub Belanda waktu usia muda. Kiprahnya di Indonesia mulai terdengar pada tahun 2013. Sebab dia mencetak debut bersama Timnas Indonesia pada tahun itu. Lama sudah, 2013. Setelah memperkuat 10 skuad tahun. Garuda, dia memilih untuk pindah ke Liga Jepang untuk bermain bersama Consadole Sapporo, klub kasta kedua di negeri samurai. Namun Lillipali hanya bertahan semusim di sana karena diangkut Persija Jakarta pada akhir tahun 2014. Kontraknya sempat diputus Persija dan dia memilih untuk kembali ke Belanda untuk bermain bersama SC Telstar. Di Belanda lagi. Usai perjalanan yang panjang tersebut, Stefano Lillipali sempat menjadi andalan Timnas Indonesia di era Alfred Riedel dan Luis Milla. Bahkan dirinya sempat beberapa kali mendapatkan kesempatan Sintayong untuk membela skuad Garuda. Sayangnya cedera yang sempat dia terima membuat Stefano tak masuk dalam skema Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Cedera juga kan? Terus semangat guys, walaupun apapun alasan yang diungkapkan sama ada oleh mantan pemain ataupun mantan pelatih timnas ini, yang penting semangat terus untuk membangun sepak bola di Indonesia dan semangat untuk mempertahankan Sintayong ini.
walaupun kegagalan kecil ini layak ke final, tetapi sebenarnya perkembangan sepak bola di Indonesia di bawah kendalian Sinteyong ini telah banyak perubahan besar, guys. Nah, itu yang harus diingat oleh semua pendukung-pendukung dan supporter-supporter, karena perkembangan itu dilihat begitu mendadak sebenarnya. Walaupun Sinteyong hanya baru 3 tahun ya di Indonesia, dia menerapkan daripada junior itu sebenarnya tiada apa-apa, nol, sampailah ke perkembangan yang baik pemain-pemain junior ini dibawa ke senior pula, dan juga diberi pendedahan bermain di luar negeri, kemudian latihan-latihan dimainkan di Eropa dan sebagainya. Sebenarnya itu satu pendekatan yang baik untuk pemain-pemain muda dan pemain-pemain yang baru digilap, karena bakat mereka itu perlu ditingkatkan dengan pengalaman-pengalaman bermain di Eropa. Jadi itu yang telah dilakukan oleh Coach Sinteyong. Jadi Sinteyong itu juga perlu diperpanjangkan kontraknya, guys. Itu kalau ingin melihatkan timnas Indonesia, sepak bola di Indonesia ini lebih berkembang maju kan. Saya punya pandangan sama lah dengan kebanyakan supporter-supporter juga netizen yang mengatakan bahwa Sinteyong itu harus dipertahankan. Jangan hanya dengan kegagalan yang sedikit itu Sinteyong itu dibuang terus. Sedangkan banyak kebaikan, kelebihan, dan juga banyak lagi yang telah dia lakukan untuk sepak bola di Indonesia itu. Jadi mudah-mudahan semua perancangan daripada pelatih Sinteyong ini, dan kalau bagus kan mereka bergabung ini dengan Luis Milla ini untuk menerapkan lagi taktikal ataupun apa-apa yang penerapan daripada strategi pembelajaran dan sebagainya itu mereka satukan. Nah ini lagi seru ini, guys, kalau sudah bergabung. Dan naturalisasi itu perlu juga sebenarnya untuk setiap pasukan yang ada ya, itu akan membentuk karakter pemain yang lebih kental mentalnya, karena pengalaman pemain naturalisasi itu cukup berharga sebenarnya untuk pemain-pemain lokal atau pemain tempatan nanti. Oke, guys, mungkin itu sahaja ulasan daripada saya. Mungkin kalian juga punya pandangan tersendiri kan terkait dengan perkara ini. Kalian komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang positif dari kalian. Sampai kita berjumpa lagi, guys, di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.